Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kami akan mencoba mempraktekkan cara penanaman durian untuk pemula. Dan beberapa tahapan yang harus dipersiapkan dalam penanaman durian, yaitu yang pertama lubang tanam. Dan kita sudah buatkan lubang tanam, nanti kita jelaskan seperti apa. Yang kedua yaitu media untuk penanaman. Yang ketiga yaitu teknik atau cara penanaman. Ada banyak versi dalam menanam durian ini, dan kami mencoba menggali beberapa versi. Ada salah satu versi atau pengalaman dari salah satu pekebun yang cukup berhasil menurut kami, yaitu Pak Agus Widodo, dan kami akan mencoba mempraktekkan cara penanaman durian menurut atau berdasarkan pengalaman dari Pak Agus Widodo ini, karena menurut kami pohon duriannya cukup berhasil, cukup bagus, dan kami coba praktekkan di video kali ini. Seperti apakah caranya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu lubang tanam. Ada beberapa versi terkait pembuatan lubang tanam ini. Namun berdasarkan kami kemarin sharing dengan Pak Agus, dan masuk akal dan masuk logika bahwa untuk pembuatan lubang tanam itu yang pertama sesuaikan dengan ukuran polybag bibit yang akan ditanam. Berhubung bibit yang akan kami tanam ukurannya agak kecil, jadi lubang tanamnya juga tidak terlalu besar. Yang kedua, sesuaikan dengan kondisi atau kesuburan tanah. Jika tanahnya sudah bagus, maka buat minimal tidak apa-apa, tapi jika kurang bagus atau kurang subur, buatlah yang cukup lebar. Dan kalau kami untuk memudahkan bagi pemula, bagi yang menanam bibit durian dengan ukuran polybag seperti ini ukuran polybagnya 25-30. Tapi ketika sudah diisi bibit seperti ini, nanti diameternya hanya sekitar 15 cm. Sehingga untuk bibit yang 15 cm, buatkan ukuran lubang tanam dengan lebar 3 kali dari diameter bibit. Jika bibit ini lebarnya adalah diameter 15, maka kita buat lubang tanam ini 45. Ini kita buat lubang tanam dengan ukuran 45 dan kedalaman 45. Jika lebih besar, misal diameternya sampai 50 cm, maka kami sarankan 2 kali lipatnya, minimal 2 kali lipatnya. Berarti nanti lebarnya sekitar 1 meter dan kedalaman 1 meter. Itu terkait ukuran lubang tanam. Dan berikut ini hasil wawancara atau sharing dengan Pak Agus terkait lubang tanam. Jadi kalau saya sendiri, saya sederhana sekali. Jadi menanam durian itu masalah lubang tanam kita sesuaikan dengan besar kecilnya bibit. Oh, gitu. Besar kecil bibit. Jadi bukan bagus tidaknya tanah. Enggak, bukan bagus tidaknya tanah. Itu juga pengaruh. Cuma kalau mengenai lubang tanam, untuk lubang tanam sendiri itu kita sesuaikan. Seumpama kita pakai bibitnya bibit kecil polybag ya, lubang tanamnya mungkin bisa 40 kali 40. Tapi kalau potnya saja sudah besar, umpama planter bag 100 liter, itu kan lebarnya sudah 50. Ya, lubang tanamnya harus 80. Oh, gitu. Untuk lubang tanam. Kalau untuk medianya, Pak? Media saya sederhana, medianya pakai sekam mentah. Sekam bakar bisa, tapi kalau bakar kan ribet, harus bakar dulu, harus beli dia dan mahal. Saya pakainya sekam mentah, kalau bisa yang sudah agak-agak busuk. Jadi maksudnya agak busuk itu kalau di sini sendiri. Yang pertama itu di penggilingan padi, kalau yang agak busuk udah agak kepake. Oh, ya. Tapi yang kedua, kalau pengalaman saya, kalau sekamnya sudah agak busuk itu malah bagus, malah subur. Nah, itu sekam padi, perbandingan tanahnya bisa sekam padinya 50%. Berarti perbandingan antara tanah dan tanahnya, sekam padinya itu 50-60%. Dan yang kedua furadan. Furadan itu
intinya untuk menanggulangi saat kita tanam durian itu akarnya kan hanya di dalam polybag itu. Betul. Akar kan belum banyak. Kalau kita tanam di situ tidak ada furadan, nanti begitu diserang seperti rayap, gendon atau yang lain, itu mudah sekali durian itu layu atau mati. Terus yang ketiga, kita pakainya NPK, pupuknya kita nggak pakai pupuk kandang di dalam tanah. Oh, langsung NPK di dalam tanah. Setelah lubang tanam kita buat, ada beberapa versi, yaitu kita membiarkannya terbuka sekitar 1 minggu, tapi ada juga yang versi langsung ditutup, karena jika terbuka terlalu lama justru hasilnya tidak bagus. Itu menurut pengalaman Pak Agus sendiri, bisa langsung ditanam media yang akan kita campur. Dan apa saja media yang harus kita persiapkan? Yang pertama yaitu kapur dolomit, yang tujuannya yaitu untuk menetralkan atau menaikkan pH. Yang kedua yaitu pupuk NPK. Jadi di penanaman awal, berdasarkan hasil sharing kami dengan Pak Agus, sudah menggunakan pupuk NPK di penanaman. Yang kedua, antrakol atau apapun yang itu tujuannya adalah mengendalikan fungi atau jamur. Jadi untuk jenisnya terserah, fungisida apapun bisa Anda gunakan. Yang selanjutnya yaitu furadan. Furadan pun bisa Anda gunakan yang merek lain. Yang penting insektisida sistemik. Tujuannya adalah membasmi atau menghilangkan, membunuh beberapa bakteri yang ada dan hewan-hewan atau insek yang ada di dalam media maupun di dalam lubang. Salah satunya gendon seperti ini juga harus dibasmi karena mengganggu tanaman, dan kita gunakan furadan. Yang selanjutnya yaitu sekam. Ini jarang orang gunakan, di beberapa penanaman versi yang lain jarang menggunakan sekam, dan di teknik yang Pak Agus gunakan itu menggunakan sekam padi. Usahakan sekam padi yang sudah lama atau sudah fermentasi. Dan yang unik, ini cukup bagus untuk pemula karena dalam penggunaan media dalam penanaman kali ini untuk durian tidak menggunakan pupuk kandang sama sekali. Beberapa versi banyak yang menggunakan pupuk kandang dengan catatan pupuk kandangnya sudah fermentasi. Ini adalah kendala bagi para pemula, karena untuk para pemula itu sangat susah membedakan mana pupuk kandang yang sudah fermentasi sempurna dan mana yang belum, karena ukuran hari itu belum tentu menjadi patokan bahwa pupuk kandang tersebut sudah matang atau sudah siap digunakan. Jadi lebih amannya jangan gunakan pupuk kandang jika Anda tidak mengetahui pupuk kandang yang sudah matang atau yang sudah fermentasi sempurna. Lubang tanam sudah kita buat. Di poin 2 media yang akan kita gunakan sudah kita siapkan, dan di poin 3 yaitu teknik atau cara penanaman. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan karena poin ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon durian Anda. Yang pertama yaitu sekam. Kita campur dengan ini tanah galian bekas lubang ini, dan kita campur dengan tanah tersebut. Kita aduk rata, tapi jangan dimasukkan terlebih dahulu. Setelah tanah dan sekam tercampur, kemudian kita gunakan kapur dolomit dan kita aduk rata di tanah tersebut. Dan jangan lupa kita aduk rata. Untuk lubang sekian gunakan setengah sak saja atau sekitar 5-6 kilo.
Kapur dolomit ini digunakan untuk mengatur keasaman, jadi agar keasaman tidak terlalu rendah. Untuk dirian idealnya 5,5 sampai 6,5. Jika pH-nya terlalu rendah maka gunakan kapur cukup banyak. Jika sudah mencapai 6,5 tanpa kapur pun bisa. Dan tadi sudah kita aduk untuk medianya, yaitu kapur dolomit, kemudian sekam dan tanah bekas galian. Selanjutnya kita tabur furadan sedikit saja di bagian dinding dan permukaan lubang. Sisanya sekitar 2 sendok makan kita campur dengan media yang akan kita masukkan. Setelah tercampur kita masukkan ke dalam lubang sampai rata terlebih dahulu. Dan salah satu hal yang harus diperhatikan, karena ini kita menggunakan sekam, maka harus dipadatkan. Jadi kita injak-injak. Sekam furadan dicampur, dimasukin ke tadi lubang, diinjek-injek, tetap diinjek-injek itu. Oh, harus diinjek. Harus diinjek-injek. Walaupun tadi loh, kenapa harus diinjek-injek, kalau tadinya dilubangi kok malah diinjek-injek, kan ada ya gitu. Tapi jangan salah, itu harus diinjek-injek karena apa? Biar tanah itu rapat. Dalam artian rapat itu beda dengan tanah padat. Oh, iya, kalau belum digali, ya umpama kita butuhnya kan cuma 50 polybag 50 cm, masuknya kan 25 ke atas, harusnya kan galinya 25 aja kan gitu. Tapi bukan seperti itu. Kita gali supaya tanah itu tetap gembur, tapi tetap kita injek-injek. Kalau nggak kita injek-injek, nanti dia merongga, perkembangan akar nggak bisa bagus. Dan mudah gerak mungkin. Iya, mudah gerak. Yang kedua mudah gerak, begitu habis tanam disiram nanti ambles. Ya, akhirnya yang semula keinginan kita itu agak naik ke atas, akhirnya turun. Akhirnya bencol atau itu miring. Nah, gitu. Terus setelah itu dimasukkan, itu cukup 1 sendok atau 2 sendok NPK tabur di bawah pot sebelum ditaruh potnya ya. Tabur, nanti ditutup sedikit tanah, baru pot itu diletakkan lalu ditanam. Berarti nggak ketemu langsung sama nggak akar. ketemu langsung sama akar. Setelah lubang kita tutup kembali dengan media yang sudah dicampur, usahakan jangan rata dengan tanah aslinya, agak sedikit tinggi, kira-kira 10-20 cm. Anggap saja 10 cm karena bibit yang akan kita tanam ini ketinggian polybagnya 20. Jadi rencana nanti 10 cm ketanam dan 10 cm-nya nanti kita gunduk lagi. Jadi nanti ketinggian permukaan itu sekitar 20 cm dari rata tanah. Ini kita buat 10 cm lebih tinggi, kemudian kita lubang seukuran polybag saja, kedalaman sekitar 10 cm. Kita menanam itu jangan sampai batang durian itu kekubur. Jadi posisi lubang itu harus tetap dalam. Nanti setelah media itu dicampur, dimasukkan, jadi posisi pot itu harus separohnya masuk ke tanah, separohnya ke atas, dan baru ditimbun. Jadi posisi nanti jadinya seperti menggunung. Gitu. Kalau untuk yang ke pendam atau yang yang rata tanah itu sesuaikan dengan polybag tadi itu ya? Iya, sesuaikan dengan permukaan polybag. Gitu. Kan biasanya kan banyak yang salah. Jadi tanamnya harus menggunduk atau busut ya. Tapi tanamnya sejajar permukaan polybag sejajar dengan permukaan tanah, lah nanti dikubur batangnya, ya itu jadi sebab nanti akhirnya durian itu mengalami busuk tanggal batang. Pernah pengalaman seperti itu? Pernah. Kalau kita ngomong itu sudah pernah ngalami. Ya, saya suka dari bahwa ini yang kita sampaikan itu berdasarkan pengalaman sih, Pak. Iya. Setelah kita buat lubang, jangan kita buru-buru masukkan
bibit ke dalam lubang. Kita tambahkan NPK cukup 1-2 sendok makan di bagian dasarnya. Ini kita gunakan 1,5 sendok makan di bagian dasarnya. Kemudian kita tutup dengan tanah tipis-tipis saja. Tujuannya agar NPK tidak langsung bertemu dengan akar. Takutnya selama proses adaptasi dengan tanah itu akar belum langsung ketemu dengan NPK atau bahan sintetis atau kimia seperti ini. Setelah kita tipis-tipis kasih tanah, baru bibit kita masukkan, kita sobek pelan-pelan. Usahakan dalam menanam durian, tanah yang ada di polybag ini jangan sampai pecah. Kita tanam, separuhnya itu kita tenggelamkan, dan separuhnya lagi kita tutup dengan sisa galian tanah. Hal selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu posisi penanaman. Usahakan batang tidak terpendam. Berbeda dengan alpukat, masih ada toleransi batang yang coklat itu bisa dipendam. Kalau untuk durian disarankan dan sangat disarankan jangan sampai terpendam. Jadi usahakan press rata dengan permukaan bekas polybag. Ini bekas polybagnya, dan kita buat rata dengan bekas polybag. Akar sedikit kelihatan tidak masalah. Yang penting setelah ditimbun nanti kita siram. Namun untuk penyiraman yang pertama kita gunakan fungisida yang tadi sudah kita siapkan, yaitu kita gunakan antrakol. Sebelum kita siram, buat lingkaran atau parit melingkar di sekitar pohon. Setelah selesai tanam sempurna, yaitu kalau musim kemarau itu dibikin kayak donat, ada tempat penyiramannya melingkar supaya saat disiram itu airnya nggak luber atau nggak lari ya. Nah itu nanti disiram dengan 1 atau 2 sendok antrakol, campur air kira-kira 10 liter, disiramkan ke situ. Untuk fungisida ini berarti ya? Ya, untuk fungisida. Jadi untuk mencegah jamur. Dan yang kedua, memang walaupun musim hujan pun kalau habis tanam duren atau tanam alpukat sebenarnya lebih bagusnya memang harus disiram. Ya betul, memang. Meskipun musim hujan habis itu tetap harus disiram. Harus disiram dulu. Kalau habis tanam awal itu seperti itu. Untuk lebar parit disesuaikan dengan ukuran bibit saja. Setelah kita buat parit keliling, cek lagi apakah batang terpendam. Jika terpendam maka usahakan dikurangi tanah dan kita larutkan. Dah. Setelah itu kita siapkan air sekitar 10-15 liter. Kemudian kita gunakan antrakol atau fungisida yang tadi sudah kita sediakan. Ini kita berikan setelah penanaman dan kita larutkan
Kita larutkan 2 sendok antrakol ke dalam 10-15 liter air. Kita campur rata dan kita siramkan sedikit demi sedikit. Bagian permukaan. Akan lebih bagus jika kita menggunakan gembor atau alat penyiram yang lubangnya kecil-kecil. Jika sekiranya bagian permukaan tanah gundukan ini sudah basah, kita taburkan sisanya ke bagian parit yang sudah kita buat. Demikian tadi cara penanaman durian yang sangat aman untuk pemula, di mana kita tidak memasukkan pupuk kandang ke dalam lubang tanam. Ini cukup aman dan insya Allah hasilnya bagus, karena berdasarkan hasil kita kemarin sharing dengan Pak Agus, beberapa pohon yang diperlakukan dengan pemupukan kandang di bagian dalam itu banyak yang kurang bagus hasilnya, bahkan ada yang mati. Kita tayangkan di video selanjutnya. Ini kita fokus di cara penanaman. Semoga video ini bermanfaat. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Sekian, ini bibit buahku. Mana bibit buahmu?